Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est toreros, peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'Ottoman. Le spectateur est dans la tête, le spectateur c'est un peu agrafragos. Welcome back to Nyari Nama Channel. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Nyalain juga loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, gas kuy. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya dan sekarang kita masih dalam pembahasan yang sama. Sekarang juga saya masih di tempat yang sama, di kota yang sangat indah, kota dengan julukan sejuta tamannya, kota dengan julukan Paris Panjapanya, kota dengan julukan kota kembangnya. Yaps, pasti kalian semua tahu kota mana yang saya maksud. Ya benar, sekarang saya lagi ada di Bandung. Oke teman-teman semuanya, tepatnya sekarang saya lagi ada di Taman Tegalega. Oke, seperti biasa saya akan membahas sedikit diskusi mengenai Tegalega. Tegalega itu seperti apa sih dulu dan sekarang. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Tegalega itu seperti apa dulunya dan sekarang, kita lihat dulu gambar sebagai berikut. Oke, kita bisa dilihat dari gambar yang sudah kalian atau teman-teman lihat, banyak perbedaan sekali Bandung pada tempo dulu dan Tegalega sekarang. Ngomongin masalah Tegalega, dulu di belakang sana ada salah satu lapangan, di mana lapangan itu dulunya diperuntukkan untuk pacuan kuda. Jadi di buku atau sejarah yang pernah saya baca, pada zaman kolonial Belanda, lapangan yang di belakang sana itu diperuntukkan untuk kegiatan balapan kuda, atau bisa disebut juga sebagai pacuan kuda. Nah, yang menarik, pacuan kuda ini pada zaman dulu itu sebagai festival atau hiburan masyarakat Belanda maupun masyarakat pribumi. Dan yang paling menarik lagi, di pacuan kuda itu, karena kegiatan pacuan kuda itu kegiatannya hanya 1 tahun sekali, hanya untuk merayakan kegiatan-kegiatan bangsa Eropa pada zamannya. Nah, banyak juga dari kegiatan pacuan kuda itu, banyak perceraian yang terjadi, khususnya di kota Bandung. Kenapa bisa terjadi? Setelah saya baca di buku-buku sejarah, ternyata pada zaman dahulu di acara festival pacuan kuda itu, banyak dari masyarakat yang punya dompet yang tebal, jadi dijadikan ajang perjudian. Nah, selain itu, dari ibu-ibunya atau wanita-wanita kota Bandung khususnya, jadi dulu itu festival itu sebagai ajang juga buat mereka itu sebagai menunjukkan jati dirinya. Misalnya, untuk sekarang kan banyak fashionnya dan lain sebagainya. Pada zaman dulu juga seperti itu. Jadi ketika ada festival balapan kuda atau pacuan kuda itu, jadi wanita-wanita, istri-istri itu berbondong-bondong untuk datang ke festival tersebut dengan memakai pakaian terbaiknya. Dari mulai pakaian
yang berbahan sutra, dan lain dan sebagainya. Selain itu juga perhiasan mereka pakai. Nah, oleh sebab itu, kenapa terjadi banyak perceraian pada masa itu? Karena mereka itu terlalu memaksakan, mereka yang tidak mampu untuk membeli pakaian yang bagus, membeli perhiasan yang mewah, sehingga mereka menuntut para suaminya untuk membeli barang-barang tersebut. Dikarenakan ya mungkin karena sebagian daripada mereka yang tidak memiliki uang atau kekurangan uang, sehingga mereka bertengkar di rumah tangganya, sehingga terjadilah perceraian. Dan bagusnya pada zaman dulu itu, karena mungkin perceraian pada zaman dulu itu tidak seperti yang sekarang, susah untuk mengurus perceraian. Kalau pada zaman dulu sih mungkin gampang ya, belum adanya undang-undang tentang perceraian, jadi tidak ribet lah ibaratnya ya. Jadi dulu itu banyak sekali, sehingga di Bandung itu dengan adanya festival kuda atau balap kuda tersebut, banyak dari masyarakat Bandung ya, banyak yang bercerai. Jadi tingkat perceraiannya cukup tinggi. Nah, itu teman-teman, buat teman-teman maupun adik-adik, kakak-kakak atau yang lainnya yang belum tahu mengenai sejarah Taman Tegalega Bandung seperti apa, selain yang sudah tadi saya paparkan, di mana Tegalega Bandung itu sebagai pertunjukan balapan kuda juga. Ternyata di Tegalega Bandung ini juga dulunya banyak juga dari mulai pribumi yang berdagang, kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya. Ya mungkin pacuan kuda itu, balap kuda itu sebagai festival terbesar pada zamannya. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman yang belum tahu juga, sebenarnya sejarah Tegalega itu, Tegalega dulunya terdiri dari dua kata. Yang pertama Tegal, yang kedua Lega. Mungkin untuk di bahasa Sunda mungkin semua pada tahu. Tegal itu kalau bahasa Indonesianya sih lapangan lah, kalau bisa kita kenal lapangan. Kalau Lega itu luas. Jadi dulu ini adalah lapangan yang sangat luas, kurang lebih sampai 19 hektar luasnya. Jadi emang sangat luas banget sih Tegalega. Sampai sekarang sih emang benar-benar luas Tegalega itu. Tapi sebelumnya pada awalnya Taman Tegalega Bandung ini sempat sekitar tahun 2008 dulu sebagai Taman Konservasi Tegalega. Nah, berganti nama menjadi Taman Tegalega Bandung itu sekitar tahun 2017. Sekarang udah berganti nama menjadi Taman Tegalega Bandung. Nah, di sini juga seperti yang tadi, karena sebagai taman konservasi juga bisa kita lihat di sekeliling Taman Tegalega Bandung ini banyak pepohonan yang masih rindang karena sudah dijadikan sebagai taman konservasi alam. Bisa kita lihat sebelah kiri, sebelah kanan saya banyak pepohonan yang sangat rindang, yang sangat sejuk kalau kita berteduh. Ngomongin taman-taman Tegalega Bandung, Taman Tegalega Bandung merupakan salah satu taman dari banyaknya taman yang ada di kota Bandung yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap, di mana di Taman Tegalega Bandung ini banyak fasilitas yang tersedia, dari mulai tempat bermain anak-anak, dari mulai sarana olahraganya, dari mulai pedagang, toilet, musola. Bahkan di Taman Tegalega Bandung ini, di seberang Taman Tegalega Bandung ini tersedia museum, di mana di sana ada Museum Sri Baduga.
Jadi menurut saya ini adalah salah satu taman yang cukup banyak fasilitas yang tersedia di sini dari banyaknya taman-taman yang ada di Kota Bandung. Nah, yang menarik buat saya, mungkin buat teman-teman juga yang nonton, teman-teman adik-adik maupun siapapun yang nonton ini, yang menarik dari Taman Tegalaga Bandung ini dari mulai sejarah sampai sekarang, yaitu gimana pada zaman dulu Taman Tegalaga Bandung ini kan sebagai pusat mengadakannya festival yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, yaitu festival balap kuda atau pacuan kuda. Nah, sampai sekarang itu sama, masih diadakannya festival, cuman ya itulah, untuk sekarang nggak mungkin untuk festival kuda. Cuman yang berbeda sekarang, misalkan banyak festival tentang kebudayaan suka diadakan di Taman Tegalaga Bandung ini sendiri. Yang kedua, dari mulai musiknya, dari konser musik dangdut, band dan lain dan sebagainya, itu diadakannya di Taman Tegalaga Bandung. Jadi Taman Tegalaga Bandung ini sebagai ikon Kota Bandung juga. Jadi kebanyakan festival-festival yang diadakan di Kota Bandung biasanya tepatnya diadakan di Taman Tegalaga Bandung itu sendiri. Yang kedua, dulu juga Taman Tegalaga Bandung ini sebagai pusat perdagangan. Jadi banyak pedagang, dari mulai dulu itu ada festival pacuan kuda. Jadi masyarakat pribumi ada yang dagang. Nah, sampai sekarang juga tradisi itu masih berlanjut. Bisa kita lihat dari sekitaran Taman Tegalaga Bandung ini sendiri, banyak berdirinya toko-toko maupun pedagang-pedagang kaki limanya. Itu menunjukkan sejarah yang dulu masih ada sampai sekarang, dari mulai mengadakan festival, dari mulai pedagang-pedagangnya. Nah, mungkin yang membedakan itu dia, dari mulai festivalnya yang mungkin pada zaman dahulu, pada zaman kolonial Belanda, mungkin ya salah satunya yang tadi saya bahas mengenai pacuan kudanya. Untuk sekarang sih bervariasi ya, dari mulai konser dangdut, mungkin ada konser band, maupun tentang budayanya, pameran budaya dan sebagainya. Mungkin itu sih yang menarik dari mulai sejarah Taman Tegalaga Bandung pada zaman dulu dan Tegalaga pada saat ini. Taman Tegalaga Bandung, karena dengan fasilitas yang sangat lengkap, menjadi pilihan masyarakat juga untuk bermain ke Taman Tegalaga Bandung. Ya, mungkin hanya untuk sekedar nongkrong sama keluarga, anak, maupun muda-mudinya hanya untuk sekedar ngopi-ngopi. Terus juga bisa olahraga, hanya untuk sekedar juga sepedahan. Dan yang menarik juga di Taman Tegalaga Bandung itu sendiri tersedia juga kolam renang. Jadi yang datang ke Taman Tegalaga Bandung itu bisa semua hal dilakukan di sini karena fasilitasnya sangat lengkap kalau menurut saya. Jadi bisa dilihat juga tadi kita jalan-jalan di seputaran Taman Tegalaga Bandung, banyak juga yang sore-sore bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sampai yang sekeluarga hanya untuk sekedar nongkrong, ada yang bermain sepeda hanya untuk sekedar lari-lari, olahraga. Jadi menurut saya ini bisa menjadi pilihan juga lah buat teman-teman bermain hanya untuk sekedar nongkrong sore atau hanya untuk biar nggak penat lah gitu. Bisa menurut saya menjadi rekomendasi juga sih untuk ke Taman Tegalaga Bandung. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit ulasan mengenai sejarah tentang Taman Tegalaga Bandung. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, adik-adik maupun siapapun yang nonton.
channel kita. Mudah-mudahan adik-adik semua dengan adanya tayangan ini bisa sedikit menambah ilmu teman-teman semua. Jadi intinya kita jangan sampai melupakan sejarah, karena sejarah itu penting buat bekal kita ke depannya. Karena bukan hanya mengenai sejarah tentang kota, sejarah tentang diri kita pribadi pun itu perlu kita kaji. Karena dengan kita tahu akan sejarah, itu bakal ke depannya untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi pada intinya untuk semuanya jangan sampai lupa akan sejarah. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya selalu mengingatkan teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share. Nyari nama channel. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.